warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hidayatul Laili and I am the seventh semester student of EAN Metro. And this video was made for fulfill the midterm test of English for Young Learner subject. And I'm here want to represent you guys about what is teaching language for young learners that has been presented by the first group. And yeah, what is teaching English for young learners is basically aims to provide stimulation in all aspects child development, among other physical, intellectual, social, emotional, and language development in order to develop optimally. Jadi pengajaran bahasa Inggris untuk young learners atau anak usia dini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi atau memberikan stimulasi dalam segala aspek perkembangan anak, tentang perkembangan fisik, intelektual, sosial, bahasa, bahkan bahasa yang agar dapat berkembang secara optimal. Setiap aspek dari perkembangan anak itu saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Dan kita sebagai seorang guru yang akan mengajarkan anak usia dini itu harus tahu bahwa usia itu bukan menjadi patokan dari kedewasaan seorang anak atau maturity seorang anak. There are some factors affecting maturity children, among other things their culture, their environment atau lingkungan tempat mereka tinggal in the village, gender, parents, expectation them and so on. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kedewasaan anak. Salah satunya adalah gender, jenis kelamin, tempat tinggal mereka, di mana mereka tumbuh, bagaimana lingkungannya, bahkan tentang ekspektasi orang tua mereka terhadap mereka itu sendiri. Dengan demikian, pengajaran yang harus kita berikan kepada mereka itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan mereka saat itu. Memberikan sebuah motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa Inggris, di mana yang kita ketahui bahasa Inggris or English isn't our mother tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan, bahasa yang asing. Maka dalam memberikan materi pelajaran bahasa Inggris, kita harus sesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka saat ini. Ruang lingkup materi yang bisa kita berikan kepada anak sejak anak usia dini itu harus sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka atau tingkat perkembangannya mereka. Anak-anak usia dini itu memiliki kelebihan, di mana mereka itu akan lebih cepat menirukan apapun yang kita ajarkan terhadap mereka. Dan setelah itu dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya kembang anak untuk belajar bahasa Inggris. There are several things that needs to be considered in provide activities for teaching English in children. The first one is activities should be very simple for children to their abilities. To understand. Yang pertama adalah kegiatan itu harus sangat simpel untuk dapat dimengerti oleh anak-anak usia dini. And the second one, the assignment should be given according to their abilities. Jadi beberapa kegiatan itu harus diberikan dengan, seperti yang saya katakan tadi, harus diberikan dengan tingkat kebutuhannya mereka saat ini gitu, tingkat perkembangannya mereka. Dan juga dalam mengajarkan anak-anak in teaching English for young learner, there are several methods. Jadi ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam mengajarkan anak-anak berbahasa Inggris. The first one is games and songs with action, dimana ini sangat sangat
sangat menunjang minat atau antusias anak terhadap bahasa Inggris, karena anak-anak usia dini itu biasanya lebih senang dengan hal-hal yang ceria, hal-hal yang menyenangkan. Salah satunya adalah musik dan permainan. Di sini kita dapat melakukan games dengan bernyanyi, memutar lagu-lagu tentang bahasa Inggris, dan mengajak mereka untuk bermain games. The second one, games and song followed by body movement. Jadi ada beberapa lagu yang kita bisa katakan misalnya head, shoulder, knees and toes or something, dengan menunjuk beberapa body or body parts. And the third one, total physical response activities. And then activities that are followed with physical movement as a whole. Tasks that involve coloring, cutting, and sticking. Task that involve coloring, cutting, and stick to. Jadi ada beberapa cara ya, salah satunya juga dengan menggunting, bermain, menempel, seperti itu. Dan beberapa metode itu akan dengan mudah diserap anak, karena anak-anak akan merasa, oh bahasa Inggris itu semenyenangkan ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memiliki nilai komunikatif bila dikemas dalam 3 tahapan, yaitu presentasi, praktek, dan produksi. Baiklah, saya rasa cukup tentang presentasi ulang saya. Semoga dapat diterima dan memberikan nilai yang memuaskan. Okay, I think enough. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.